Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, walaupun melihat negara ini kalau makin lama makin amburadul, makin kacau gitu ya. Ya, dan seperti biasa kami ajak Anda untuk ngobrol ya, dalam perbincangan membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya Hersbunu Arif. Dan saya Agi Beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita Waalaikumsalam, Mbak Agi. Ini kemarin banyak protes baca kita. Ini kok baca kalau kita mengikuti berita-berita di Indonesia ini nggak ada kabar baiknya sama sekali gitu ya. Hidup kok jadi pesimis gitu ya. Sebenarnya kita ini kan bukannya kalau kita bukan akun-akut ya, bukan akun-akutin kan, kita cuma membaca realitasnya memang seperti itu gitu, dan berita Mhm. berita di media semacam itu, dan berita yang muncul di media itu adalah realitas dari kehidupan masyarakat maupun kehidupan politik di Indonesia kan, gitu kan Mbak ya, Mbak Agi ya. Iya, betul, betul sekali. Sebenarnya kita membicarakan itu juga sambil menenangkan diri sendiri sih ya Mas Hersu. Ya, ya cuman kita tapi kan kita sudah lama, kalau kita sudah lama mendengarai bahwa sudah memprediksi ini akan terjadi sebenarnya kan, dan kita Mhm. selalu ngomong bahwa pembusukan itu sudah mulai terjadi, itu ya artinya Mhm. inilah sekarang waktunya itu sudah tiba, dan jadi sebenarnya kalau dibilang kaget ya sedikit kaget, tapi kalau kaget banget juga enggak gitu, tidak seperti Pak Mhm. Jokowi. Hah, begitu ya. Kaget gitu Pak Jokowi kan, kalau oh kan waktu Pak Jokowi meroket begitu kan, nyungsep lagi begitu juga kita nggak kaget, biasa aja kalau Pak Jokowi ngomong-ngomong begitu ya. Bagi. Iya, mohon maaf saya selalu nggak tahan untuk tertawa setiap kali Mas Hersu itu begitu karena saya juga langsung membayangkan ketika Pak Jokowi mengatakan itu begitu ketika itu kan dikatakan September gitu ya. Betul-betul kita menanti bulan Septembernya dan ketika tahun itu selesai, oh mungkin tahun depan. Dan kita tunggu sampai September lagi ternyata nggak juga, oh mungkin tahun depannya. Kita kan selalu optimis sebetulnya Mas Hersu ya. Ya, ya, Iya, ya. dan sekarang ini memang Mas Hersu kalau saya melihat itu di jagat maya begitu ya, maupun itu di offline gitu dalam percakapan-percakapan ini tentang yang diungkap oleh Pak Mahfud MD yaitu tentang ada uang 300 triliun begitu Mas Hersu yang kemudian transaksi tidak jelas di Kementerian Keuangan. Rupanya ini betul-betul membuat publik marah. Iya, Jadi iya, iya. iya, Ya, publik marah. gimana orang orang nggak marah ya dalam situasi semacam itu kan, kita eh, dikejar-kejar pajak wajib, dan bukan yang itu kan, yang kejar pajak itu pajak penghasilan lah ya. Tapi kalau yang setiap hari kan kita udah bayar pajak semua itu Mbak. Yang mau Mhm. Anda keluar rumah aja, Anda naik Gojek itu Anda udah bayar pajak gitu. Anda Betul. beli makanan di warung-warung, di rumah-rumah makan Anda udah langsung bayar pajak. Anda Mhm. beli apapun setiap kali, semua aspek kehidupan Anda itu semua kena pajak. Tapi tiba-tiba kok kita membaca ada para Mhm. pegawai pajak yang hidupnya luar biasa mewah sekali gitu. Mhm. Dan ternyata itu juga ternyata bukan hanya di lingkungan pajak, di bea cukai, kemarin merambat di BPN, dan saya kira hampir di semua aspek ya. Mhm. Cuman belum terbongkar saja gitu loh ya Mbak ya. Polisi Mhm. lebih duluan, polisi udah lebih duluan dibongkar pada waktu itu, terutama bersama dengan munculnya kasus Ferdi Sambo gitu ya. Ya. Bahkan sampai Pak Jokowi mengumpulkan mereka di mana, mengumpulkan mereka di istana, sampai dilucuti kan pada waktu itu oleh Pak Jokowi, nggak Mhm. boleh Mhm. memakai, cuman boleh bawa buku catatan sama pensil saja. Iya, Ya, betul. itu sampai kayak gitu kan, waktu itu Pak Jokowi sebenarnya marah Mhm. gitu terhadap polisi. Tapi ternyata ya Pak Jokowinya marah itu nggak mempan gitu, di mana-mana terjadi kebocorannya. Ya, jadi gimana seperti ini, makanya saya Mhm. bilang ini kita nggak bisa salahkan lagi hanya sekedar Ibu Sri Mulyani karena di Kementerian Keuangan. Walaupun Ibu Sri Mhm. Mulyani harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi Iya. ya. Jangan ngeles Mhm. juga lagi gitu ya. Tapi Mhm. kalau terjadi di semua, hampir semua terjadi di Mhm. kementerian dan departemen, ya ini salahnya Pak Jokowi kan gitu. Itu Iya, ya. betul Oh, sekali Mas loh kok Heru. Pak Jokowi yang salah lagi? Pasti nanti ada yang protes begitu. Ya memang presidennya Pak Jokowi, jadi masa masa kita nyalahin Pak Ma'ruf Amin. Ya kan gitu. Pak Ma'ruf Amin, Pak Ma'ruf Amin aja jarang bicara, masa kita salahin? Kan orang kalau diem kan nggak pernah salah kan gitu ya. Ya. Iya, iya, iya. Jadi belakangan ini ya soal pengemplangan pajak tersebut gitu. Apalagi terus kemudian ketahuan dari kasus Rafael Alun itu bahwa eh, para pegawai pajak ini justru mereka-mereka yang tidak membayar pajak itu yang bikin masyarakat itu makin marah. Jadi Oh iya Rafael ya, Rafael Alun ini ngemplang pajak ya.
Iya, Rafael Alun ini ngemplang pajak kan Mas Hersu. Dan jadi dia membayar pajaknya tidak sesuai, tidak hanya secara keseluruhan, bahkan mobilnya pun dia bayar pajaknya tidak sesuai. Terus kemudian kendaraan-kendaraan, bahkan rumahnya yang di Minahasa itu ketahuan dia harganya miliaran dan dia hanya membayar pajak sekitar 300.000 atau berapa saya kalau tidak salah. Nilainya itu sangat kecil begitu, sehingga dibandingkan dengan nilai rumah tersebut tentu itu sangat-sangat tidak sesuai begitu. Dan ini yang membuat masyarakat marah. Begitu juga ketika kepala bea cukai di Jogja begitu, yang dia akhirnya ketika diperiksa itu mengaku bahwa dia tidak melaporkan semua LHKPN-nya begitu, kekayaannya, dan itu artinya juga dia mengemplang pajak juga Mas Hersu. Hmm. Begitu juga sekarang indikasinya kan pejabat-pejabat yang lain gitu, apalagi Andi Pramono begitu yang kabarnya istrinya kemudian bermewah-mewah begitu ya, keluarganya, anaknya pun juga begitu, dan dia hanya memiliki kekayaan di LHKPN-nya itu hanya belasan miliar begitu. Sementara diindikasikan dari hasil dia mengunggah begitu berbagai kegiatan dan juga kepemilikannya atas berbagai barang-barang itu kan jauh lebih besar begitu. Ya, Dan ya, sekarang ya pasti. memang dia baru akan diperiksa. Tapi dari situ Rumahnya aja itu sudah pasti puluhan, udah di atas 10 miliar ya rumahnya betul, aja betul. kira-kira. Dan betul Mas Hersiu, dan itu kemudian ada indikasi juga bahwa akan arahnya ke sana mengemplang pajak, belum lagi tindak pidana pencucian uang. Itu yang betul-betul membuat masyarakat marah, dan saya lihat ini dari sejak pekan lalu Mas Hersu itu kembali viral pernyataan Ibu Sri Mulyani pada tahun lalu Hmm. pada waktu hari pajak tanggal 19 Juli 2022, yang dia mengatakan kalau seandainya tidak mau bayar pajak ya artinya tidak ingin tinggal di Indonesia begitu. Dan itu sempat viral ya tahun lalu, dan hari ini menjadi viral lagi. Tahun lalu itu sempat mendapatkan banyak tanggapan bahwa seorang Menteri Keuangan tidak elok lah, tidak wajar kalau seandainya mengatakan begitu. Kalau Bahkan nggak mau banyak bayar yang pajak jangan tinggal di Indonesia begitu ya. iya, iya, dan artinya dia tidak ingin tinggal di Indonesia begitu, dan kemudian itu dianggap sebagai mengusir begitu ya, Hmm. para mengusir pembayar pajak begitu. Dan ini sekarang viral lagi Mas Hersu Hmm, hmm, hmm. di Twitter, di Instagram begitu, pernyataan Ibu Sri Mulyani itu kembali viral. Dan kemudian juga bahkan netizen sekarang membalikkan itu kepada Ibu Sri Mulyani. Contohnya Hmm. adalah ada yang menyatakan seperti ini. Rakyat mengatakan sebagai pimpinan tertinggi Kementerian Keuangan, kalau Sri Mulyani tidak bisa berantas korupsi di lingkungan Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai, jangan tinggal di Indonesia. Begitu dengan tanda seru. Yang ngomong ini rakyat ya, folk populi folk day kan gitu ya. Kalau Iya, omong iya, nggak ada iya, itu ya, betul. omongan pejabat adalah omongan Tuhan. Itu negara diktator yang seperti itu. Zaman Mhm, Fir'aun yang ada gitu bahwa dia mengaku Tuhan. Tapi mhm. kalau populi folk day ini sangat dikenal di dalam jargon negara demokrasi kan gitu ya. Iya, iya, betul. Jadi ini ya Vox Populi Vox Day gitu. Jadi suara rakyat, suara Tuhan, dan kemudian rakyat kembali juga kemudian diungkap lagi pernyataan dari Ibu Sri Mulyani yang lalu bahwa itu tidak elok begitu ya. Itu kaitannya adalah dengan yang sekarang pengemplangan pajak Hmm. atau transaksi gitu ya, bukan pengemplangan pajak tapi transaksi yang mencurigakan yang ditaksir senilai 300 triliun dan dilakukan oleh sekitar 400 lebih begitu, dari 467 kalau tidak salah ya, dari pegawai Kementerian Keuangan. Nah, ini kan sangat-sangat menakjubkan gitu ya, mengherankan, menghebohkan begitu. Dan apalagi Bu Sri Mulyani belakangan terlihat dia berkelit soal ini bahwa PPATK tidak pernah memberikan pelaporan secara Rinci. jelas gitu. Hmm. Hmm. Iya, secara jelas. Jadi dan kemudian kemarin ternyata Pak Ivan Yustiavanda Vandana mengatakan bahwa dia kembali melaporkan. Artinya kan sudah pernah melaporkan sebelumnya Hmm. dan dia Hmm. kembali melaporkan. Ini yang menjadi polemik karena nilainya sangat besar, tapi Ibu Sri Mulyani kembali dia berkelit soal ini Mas Dan Yerso. defensif ya kesannya ya. Iya, kesannya pada berbagai wawancara dia dengan berbagai media itu sangat defensif. Ini bahkan juga ini dilakukan ketika kasus Rafael Alun itu baru saja mencuat. Kan terlihat Ibu Sri Mulyani juga defensif, tapi kemudian ketika sesudah dia menengok korban David, yaitu yang dianiaya oleh anak dari Rafael Alun, terlihat Ibu Sri Mulyani lebih lebih melunak begitu Mas Sersu. Hmm. Dan kemudian toh ternyata sampai saat ini juga Rafael Alun kita melihat indikasinya sangat-sangat jelas ya bahwa dia memiliki harta yang demikian banyak. Indikasi bahwa dia mengemplang pajak juga sangat jelas. Tapi sampai sekarang kita melihat juga walaupun sudah masuk ke fase penyelidikan, tapi apakah dia sudah masuk menjadi tersangka atau bagaimana begitu? Belum, Mbak, karena Ini masih masih penyelidikan. belum.
Iya Ya, betul, masih penyelidikan dan ini orang bertanya-tanya. Indikasinya sudah sangat jelas, kok masih sepertinya masih ditutupi. Jadi orang bertanya, apakah kemudian di belakangnya itu ada orang-orang penting sehingga kalau seandainya dia masuk ke sana maka akan terbongkar kelompok tersebut yaitu orang-orang penting tersebut. Apalagi dikatakan bahwa Ibu Sri Mulyani tidak akan memecat atau tidak akan mengganti Dirjen Pajak, begitu. Ya, padahal dalam ini adalah pegawai dari Pak Dirjen, begitu kan Mas Hersu? iya, Dan ya. Kalau harusnya itu sudah layak Menteri Dirjen Pajak dan juga Dirjen Bea Cukai itu dipecat ya dalam situasi begini dan kemudian Ibu Sri Mulyani mengundurkan diri. Itu saya kira yang paling Ya, paling layak yang dilakukan betul. sekarang. Karena mereka sebenarnya sudah tidak punya legitimasi moral lagi sebagai pejabat gitu. Jangan Mhm. kemudian ngeles wah, oh ini yang enggak, mereka bersih jadi urusannya apa ya anak buah yang tanggung jawab. Kita mesti mengingatkan bahwa dalam apa kalau dalam jargon militer itu ada bahwa tidak ada anak buah yang salah itu Mhm. komandannya, kan gitu ya. Betul, betul, betul sekali Mas Hersu. Pada tahun lalu ketika kita kembali ke Bu Sri Mulyani ketika dia seolah mengusir begitu ya, mengusir apa masyarakat yang tidak mau membayar pajak, itu kemudian kan sempat diingatkan juga ya oleh Pak Said Didu mantan mantan sekretaris BUMN dia mengatakan bahwa jangan begitulah dan dia tidak percaya bahwa kata-kata itu sempat keluar dari Ibu Sri Mulyani dan dikatakan bahwa Ibu Sri Mulyani ini kan seringkali memberikan pemaafan begitu ya apa, untuk Pengampunan pajak pajak. itu, untuk orang-orang kaya begitu, terus kemudian untuk investor apa dan sebagainya. Kenapa kepada rakyat itu begitu begitu strict begitu. Dan kemudian kita ingat lagi bahwa dia pernah melakukan ya tentunya atas instruksi Pak Jokowi juga ya karena tidak ada visi misi menteri kan 2 kali tax amnesty. Yang kemudian ini banyak sekali ketika itu ribut tax amnesty yang pertama pada 2016 sampai 2017 dan dikatakan pada waktu itu Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak akan ada tax amnesty yang kedua. Hmm. Ini sekalinya akan ada tax amnesty dan kemudian harus dipergunakan sebaik-baik mungkin gitu karena ini kan pengampunan pajak. Kalau seandainya tidak digunakan maka hati-hati. Ancamannya kan ketika itu Pak Jokowi mengatakan demikian. Hmm. Tapi ternyata kemudian ada tax amnesty yang kedua. Jadi pada tahun 2022. Jadi memang ini membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu memang wajar kalau seandainya makin menurun dari sejak tahun lalu dan kemudian sekarang besar-besaran tsunami soal apa namanya soal kisruh di Jen Pajak dan juga di Bea Cukai ini kemudian meruntuhkan atau merontokkan kepercayaan kepada Ibu Sri Mulyani dan juga Kementerian Keuangan Mas Hersu. Iya, iya, iya. Ya, jadi makanya saya bingung kok masih cukup pede begitu. Kalau saya menyimak di persnya pada hari Ahad kemarin itu ya, wah dia tetap menyatakan bahwa sampai sekarang dia tetap pada pendiri bahwa dia tidak tahu angkanya itu dari mana dan sebagainya. Padahal Ya. sebenarnya oke, nggak usah berkelit semacam itu. Ada kasus yang sudah terbongkar saja dalam kasus seperti apa, seperti Rafael dan kemudian juga dua orang kepala bea cukai itu aja kan udah menjadi sampel, ya. Ya. Sampling sebagai sampling itu itulah realitas yang ada terjadi di sana dan masyarakat sudah hilang kepercayaan terhadap Kementerian Keuangan khususnya di pajak dan bea cukai dan saya kira kan sebenarnya kayak gini menurut saya harusnya kalau kalau seperti burung unta ini harusnya udah menyembunyikan wajahnya di pasir nih kalau dalam situasi semacam ini gitu. Iya, iya. Kalau seandainya kita yang bukan burung unta, mungkin kita ingin sembunyi di bawah meja gitu. Ya, Seringkali ya, ya, kalau ya. kita selalu menampakkan wajah saja, kita sudah tidak sanggup gitu untuk menampakkan wajah begitu Mas Hersu. Ini terjadi Dan malah keliling kemana-mana gitu ya. Untuk talk show di mana-mana kan gitu. Itu yang terjadi aneh menurut saya. Ya, ya. Jadi ternyata iya, memang iya. Dan value kita berbeda, nilai kita berbeda gitu ya. iya, iya, betul sekali. Harusnya malah justru yang di atas itu yang memberikan nilai-nilai, nilai-nilai yang akan dicontoh oleh masyarakat, oleh warga, begitu kan, oleh rakyat. Tapi ternyata yang di atas justru memperlihatkan contoh perilaku yang seperti ini. Inilah yang kemudian sangat-sangat disoroti, Mas Hersu. Dan kita juga saat ini ya, saking gemesnya saya rasa ya, hampir tiap hari ini netizen ini mengungkap berbagai kejadian, berbagai harta benda yang dimiliki oleh apa pegawai atau pejabat dari pajak maupun dari bea cukai. Nah, ini kan artinya saya rasa itu belum semuanya. Karena setiap hari selalu ada yang di-reveal, diungkap gitu Mas Hersu. Seperti yang Hmm. kemarin Mas Hersu Hmm. juga bicarakan di Hersu Bropoint yaitu mengenai masalah anting begitu Ya, kan. ya, ya, ya. Saya rasa itu masih akan ada lagi karena itu sekarang yang namanya apa yang namanya digital, jejak digital itu memang kita
bisa tersimpan begitu Mas Hersut. Bahkan kalau seandainya account itu sudah di private sekalipun, kemudian ada orang yang ingin membukanya, itu masih bisa dimungkinkan begitu. Sehingga apa yang tersimpan di dalamnya itu masih mungkin untuk dilihat. Jadi ini saya rasa apa yang disimpan oleh netizen itu nanti masih akan mengejutkan begitu ya, 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 saya apa percaya yang itu. akan terungkap. Saya percaya itu dan kelihatannya sekarang juga publik lebih percaya, bukan hanya publik, bahkan sampai KPK pun minta tolong pada netizen. Ini negara memang udah kebalik-balik ini. Aduh, ya kan? Bayangkan memang memang Iya, iya. lebih bisa dipercaya gitu. Iya, dan ini kemudian terbukti bahwa kemudian apa yang diungkap netizen itu kemudian akan terbukti begitu ya, Iya, iya. faktualnya itu akan menyusul kemudian. Hmm, Seperti misalnya soal safe deposit box gitu, hmm, itu hmm, sudah diungkap sebelumnya oleh hmm, akun-akun di Instagram maupun di Twitter. hmm. Hati-hati, ada safe deposit box agar itu dilihat ditelusuri karena khawatirnya itu kemudian sudah akan dipindahkan seperti itu. Itu sudah terjadi sekitar 2-3 hari sebelum akhirnya terbongkar Mas Hersu. Jadi mereka mengatakan bahwa ada sebuah safe deposit box itu yang berisi miliaran dan isinya dolar. Kok tahu netizen begitu? Dan Hmm. kemudian ternyata itu betul-betul terbongkar dan kemudian kejadiannya memang ketika Rafael Alun itu mondar-mandir ke deposit box-nya katanya begitu, itu sudah diawasi oleh PPATK. Nah, ini netizen sudah lebih tahu lebih dulu. Begitu juga sekarang yang sedang ditunggu adalah soal emas batangan atau bongkahan emas yang Di katanya bunker senilai ya. 60 kilogram. Iya betul, itu fantastis sekali kalau seandainya memang betul ya. Tapi ini sekarang masih masih ramai Mas Hersu dan kemudian orang menunggu apakah ini juga akan menjadi sesuatu yang tadinya fiksi menjadi fakta begitu. Yes, oke. Ini masih seru ya, dijamin. Saya berani garansi ini masih akan seru ya. Karena kalau Iya, betul. kalau di antara penegak hukum mungkin bisa dicincai, bisa di 86 kan gitu istilahnya. Kalau di kalangan netizen nggak bisa gitu ya. Dan dalam kasus ini kelihatannya dalam beberapa kasus ini termasuk kemarin Sambo itu tidak ada polarisasi ya di antara netizen ya Mbak Iya, ya. Ada sih betul, kecil-kecil yang betul. coba membela itu ada sih kelompok kecil aja. Tapi kita tahu ada beberapa netizen yang followernya gede dan itu selama politik kemarin mereka saling berseberangan dalam soal ini mereka kelihatannya sama ya agendanya sama gitu ya. Betul, betul sekali. Dan kemudian sekarang yang memprihatinkan adalah justru kejadian di atas yang dipertontonkan, Hmm, yaitu antara Ibu Sri Mulyani dengan Pak Mahfud MD begitu kan ya, saling silang kata. Begitu juga Ibu Sri Mulyani yang menantang begitu PPATK Pak Ivan Yustia Vandana untuk membuktikan soal dugaan 300 triliun transaksi yang mencurigakan tersebut dan kemudian dijawab oleh Pak Ivan Yustia Vandana. Bahkan Pak Ivan juga tidak hanya mengirimkan ke Bu Sri Mulyani, tentunya kan sebelumnya dia mungkin karena tidak menemukan kejelasan atau tanggapan yang serius, kemudian mengirimkan juga kepada Pak Mahfud MD dan Pak Mahfud MD membongkar hal tersebut. Dan hmm. kemudian Pak Ivan juga rupanya ini yang no viral no justice ini juga dilakukan oleh Pak Ivan, saya rasa begitu. Karena seperti dia mengatakan bahwa yang sekarang sedang ramai kan Pak Andi Pramono ya Hmm, Dijen hmm, hmm. Bea Cukai di Makassar. Dia mengatakan bahwa ini seperti yang kita sebutkan kemarin terjadi salib menyalip seperti bus akap begitu kan, besarnya itu tidak hanya soal kontinuitas tapi soal besarnya transaksi atau mutasi di rekening antara Rafael dan Andi Pramono. Ini kan Yes, luar oke. biasa Mas Versus. Ini Padahal sebagai kekayaannya praktisi hanya belasan komunikasi, miliar. ya Mbak. Sebagai Ya. praktisi komunikasi kita puji analoginya dari Pak Ivan menggambarkan seperti bus akap. Ini khususnya Mhm. sebenarnya di daerah Pantura nih ya. Biasanya saling Iya. menyalip gitu ya. Bagus dan itu analoginya bagus banget. Good job Pak Ivan ya. Iya, iya, Gunakan iya, iya. bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh publik gitu ya. Pak Ya. Ivan mengatakan loh Hmm, bahwa transaksi itu dalam jumlah besar. Jadi ada transaksi masuk ke rekening Pak Andi Pramono dan kemudian transaksi untuk pembelian barang-barang mewah. Artinya ini ya. kan sangat jelas. Nah, bagaimana tanggapan dari Ibu Sri Mulyani tentang hal ini sampai sekarang kita belum Ya, mendengar. ya. Kan gini, 500 kan kalau Pak angkanya Rafael. Pak Rafael udah dijelaskan 500 miliar, sementara Andi Hmm. Pramono belum. Tapi kalau Hmm. kemudian disebutkan itu seperti saling salib, seperti bus antar Hmm. kota antar provinsi, ya angkanya pasti nggak jauh-jauh dari situ juga Iya, gitu ya. iya. Dan kemarin saya menyimak Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa dengan dalih bahwa ya kalau soal mereka itu terikat dengan peraturan, ketentuan peraturan bahwa sanksi yang bisa diberikan mereka pada itu biasanya
penundaan kenaikan jabatan, kemudian demosi dan kemudian pemecatan dengan hormat kan gitu katanya. Artinya yang lain itu menjadi tugas dari penegak hukum. Oke, fine. Penegak hukum. Tapi kan Mhm. dia juga harusnya bekerja sama gitu, bukan malah mendinai gitu kan. Itu kan yang terjadi kesan Mhm. dalam kasus dengan kasus yang 300 triliun itu kan Ibu Sri Mulyani pagi-pagi udah mendinai gitu. Angkanya dari mana? Gitu mestinya kan nggak usah respon semacam itu. Betul. Saya tahu itu Iya. respon orang yang terpojok begitu karena merasa wah gue digempur nih dengan angka itu. Mhm. Sebenarnya harusnya kalau Ibu Sri Mulyani mengkomunikasikan dengan baik itu bisa jadi keuntungan loh buat dia. Wah, dia bisa terima. Oh ini saya ada informasi bagus ini dari Pak Mahfud. Saya memang belum ada ini angkanya. Coba deh saya akan tanya nih. Ini menarik ini dan saya akan dorong. Kan seperti itu kalau ngomongnya. Kalau ini kan solo angkanya dari mana? Nah, kan gitu dan kemudian diulang Mhm. lagi ketika jumpa pers dengan Pak Mahfud juga menyatakan saya tetap bertahan dengan pernyataan saya sebelumnya angkanya dari mana. Mhm. Ya, dan padahal PPATK jelas sudah punya data detail. Fine, Mhm. itu bukan wilayahnya Ibu Sri Mulyani, wilayah penegak hukum. Tapi cara berkomunikasinya itu loh, itu yang Iya. membuat orang jadi, saya kira membuat netizen tuh jadi sebel gitu ya. Iya, mungkin karena Ibu Sri Mulyani selama ini sudah nyaman ya Mas Hersu, Mm, mm, yang dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik mm, se-Asia, begitu kan? Orang selalu memuji-muji, apalagi dari buzzer, apapun yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar, selalu benar, begitu. Eh, Walaupun Bu Sri Mulyani seringkali misalnya tidak ada uang dari APBN, anggaran dari APBN misalnya untuk sebuah proyek dan tapi akhirnya dia menelan ludahnya kembali dan kemudian memberikan anggaran tersebut kepada kereta cepat, kepada IKN dan juga kepada yang lainnya. Itu selalu menjadi uh, dibuat pembenarannya begitu oleh para buzzer. Dan saya rasa itu menjadi apa ya menjadi ya selama ini nggak ada masalah semuanya tuh selalu fine fine aja begitu apa yang dilakukan. Nah, ketika sekarang yang namanya buzzer, yang namanya kemudian oposisi kemudian bersatu karena ini kan uang-uang kita juga sama-sama. Kalau dalam hal iya. ini tidak ada lagi buzzer dan tidak ada lagi Ya. oposisi. Ketika Mm, bersatu, kemudian dia menjadi terpojok begitu. yes, oke. Kita tunggu ya perkembangan-perkembangan yang lainnya, Mbak. Ini berkaitan dengan kemarin yang kita bahas, Ibu Mhm. Risma yang mengangkat staf sus Pak Tasdi ini ya Bupati Purbalingga yang Mhm. mantan koruptor Mhm. Mhm. yang masih menjalani pembebasan bersyarat ini ya Mbak ya, ya kan? Kalau Ya, pembebasan, betul. pembebasan Iya. bersyarat itu kan sama dengan kayak Habib Rizik gitu ya, sebenarnya nggak bisa boleh ke kota ke luar kota gitu. Kalau dia katanya udah mau keliling kemana itu ke Aceh, ke Natuna segala macam gitu ya. Natuna, Ya, betul. belakangan Mhm. dibantah oleh Humas belum ada SK-nya Kemensos. katanya gitu. Jadi berarti kalau belum ada SK-nya itu berarti memang sudah diangkat, tapi kebetulan ya, SK itu soal administratif saja, tapi dia udah bekerja gitu kan kira-kira ya Mbak kalau kita tafsirkan ya. Iya, kalau saya melihatnya juga demikian, karena bagaimana mungkin Pak Tasdi, mantan Bupati Purbalingga itu berani menyatakan itu di hadapan media, dan Hmm, itu dimuat oleh media setempat, Lensa Probolinggo salah satunya, hmm, Lensa Purbalingga begitu. Purbalingga. Ya, iya Purbalingga, artinya kan dia mengatakan itu memang kepada media lokal, dan kemudian itu menjadi heboh Mas Hersu, itu dikatakan pada tanggal 9 Maret. Dan kita tahu pada tanggal 9 Maret itu ternyata Ibu Risma itu juga datang ke Purbalingga. Kemudian dia menemui salah seorang apa namanya anak begitu ya untuk memberikan bantuan sosial di sana dan dia bersama Bupati Purbalingga yang sekarang gitu dan kemudian pada saat itu juga Pak Tasdi mengatakan hal demikian kepada media dan kemudian dikutip oleh media nasional dan kemudian menjadi heboh dan viral Mas Ersu. Hmm, Jadi artinya bagaimana mungkin Pak Tasdi akan berani mengklaim seperti itu bahkan dia mengatakan bahwa diangkatnya sejak tanggal 6 Maret dia menunjuk tanggal penunjukan itu begitu berani mengatakan demikian dan bahkan mengatakan bahwa adalah tupoksinya atau tugasnya itu adalah soal datang ke wilayah-wilayah miskin dan kemudian untuk mengurusi soal kemanusiaan dan sosial dan sebagainya itu disebutkan gitu dan bahkan saya sudah mendapatkan penugasan untuk ke Aceh dan kemudian juga ke Natuna pokoknya untuk keliling Indonesia itu saya rasa itu klaim itu terlalu berani untuk seorang yang saat ini sedang pembebasan bersyarat kalau seandainya memang tidak betul dia hmm, mendapatkan penunjukan itu atau dia secara lisan sudah mendapatkan penugasan itu walaupun secara tertulis memang belum ada. ya. Selama ini kan staf memang ada 5 katanya. Siapa tahu dia memang menjadi yang keenam karena dia Hmm. pede sekali Mas Ersu. Jadi apa yang dikatakan oleh Humas dari Kemensos saat ini itu menjadi pertanyaan dan orang menjadi tidak percaya Mas Ersu begitu. Ya, ya, ya. Tapi seperti biasa, karena udah kadung viral.
Ini kelihatannya mungkin bisa batal, kecuali Iya, iya mungkin betul. diangkat untuk staf apa ya, staf yang lain gitu kan, staf kehumasannya atau apa, atau staf apalah gitu karena penasihat untuk urusan pencucian mobil. Nah, begitu kan kemarin Ibu Ibu Risma lagi heboh juga heboh soal mobil nyuci mobil dan ternyata mobilnya belum dibayar pajaknya dan sebagainya gitu-gitulah. Saya kira ini Iya, iya. saya kira publik lebih percaya pada penjelasan dari Pak Tasti ketimbang penjelasan dari Humas Kementerian Sosial nih ya seperti biasa kan kepergok oleh media dan netizen ya situasinya jadi berbeda gitu ya. Silakan kalau Iya, gitu betul sekali. Pak Tasti Iya, siap-siap karena memang pertanyaan lain. netizen Ya. Iya, netizen juga sama seperti Mas Hersu itu. Mereka mempertanyakan, sementara Habib Rizik saja yang kasusnya bukan korupsi loh. Kasusnya dia Hmm. hanya mengatakan bahwa ya wilayah untuk mengatakan bahwa dia mengakui bahwa dia COVID atau tidak pada saat itu adalah wilayah pribadi menurut dia. Dan ini Dan kasus kemudian politik sebenarnya. Habib Rizik iya, lebih. kemudian menjadi diarahkan menjadi ini politik begitu dan dia saat ini menjalani pembebasan bersyarat sampai sampai tahun 2024 dari tahun 2022 dan menjadi tahanan kota dikatakan oleh pengacaranya demikian. Jadi bahkan untuk keluar kota pun dia tidak berani. Ketika kemarin ada apa reuni 212 atau apa, itu pun dia mengatakan bahwa sepertinya tidak berani karena saat ini masih menjadi tahanan kota, takutnya ini nanti menjadi masalah politik begitu. Bahkan saya dengar-dengar juga untuk menerima tamu di rumahnya pun dia menolak begitu ya, yang tamu yang sepertinya punya latar belakang politik dia tidak berani menerima dan sebagainya. Jadi sangat-sangat berhati-hati begitu. Nah, sementara yang ini Pak Tasdi ini masih menjalani pembebasan bersyarat yang masa sih yang satu koruptor yang merugikan negara, sementara yang satu adalah kasus yang diklaim sebagai setelah berbohong begitu ya, padahal menteri-menteri yang lain juga ketika itu kena COVID dan dia tidak mengaku secara terbuka bahwa dia terkena COVID juga tidak apa-apa. Tapi kan Ya. ini kemudian ditarik ke Ini kalau politik. ada pelanggaran gini Mbak, ada pelanggaran pembebasan bersyarat biasanya kan masuk penjara lagi tuh ya kalau ada pelanggaran. Iya. Jadi kalau dengan Pak Tasdi yang harus masuk penjara siapa yang ngangkat atau Pak Tasdinya ini? Karena menimbulkan keonaran. Kan gitu kalau kita melihat amar putusannya dari Habib Rizik dulu disebutkan menimbulkan keonaran di media sosial. Kan begitu itu ya. Iya, iya, Itu juga iya. menimbulkan Wah, ini keonaran. sekarang Ya. sekarang ini apa yang dikatakan Pak Tasdi dan kemudian juga dijawab oleh Kemensos sudah menimbulkan keonaran karena sudah menjadi viral di media sosial, Ya, Mas ya, Hersu. ya, ya. Oke, oke. Di luar Luar itu, biasa. ya mari kita bahas topik terakhir ya. Mungkin nggak terlalu panjang soal Mhm, politik ya. Ini kan menarik kelihatannya mhm. udah hampir bukan kelihatannya hampir pasti bahwa Muhaimin itu tidak akan jadi wakil presidennya Pak Prabowo udah gitu terus. Tapi orang banyak kemudian mengkait-kaitkan dengan Pak Ganjar. Jokowi sedang menjodoh-jodohkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo kan begitu. Tapi kemudian kalau ada reaksi ya dari PDIP kan dari Hasto gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Padahal selama ini kan sudah ada ketika Ganjar waktu itu mendapatkan sanksi begitu ya, ketika dia mengatakan bahwa saya siap kapanpun kayak begitu. Dan mestinya hal seperti ini juga orang kemudian menghubungkan ketika panen raya kemarin di Kebumen dan kemudian Pak Jokowi menggandeng Pak Prabowo, kemudian juga Ganjar dan itu menjadi lebih viral daripada gambar Pak Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Seharusnya kan dia malah justru yang ada di depan begitu ya sebagai Menteri Pertanian dan itu panen raya, rangkaian panen raya Nusantara, habis itu kemudian ada di Ngawi dan sebagainya. Yang mestinya itu kan Menteri Pertanian, tapi saking tidak terlihatnya Mas Hersu, jadi dikira tidak ada. Dan kemudian yang ramai adalah justru foto bertiga yaitu Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Ganjar ya tentunya ini kemudian menimbulkan spekulasi dan kemudian sekarang orang melihat bahwa Pak Jokowi berusaha menjadi kingmaker dan kemudian ini ketika ditanyakan kepada Ganjar, Ganjar pun juga menjawab kemarin dia membuat pernyataan tertulis yang mengatakan bahwa PDIP masih tetap dengan yang digariskan oleh partai yaitu bahwa capres itu harus dari PDIP. Padahal ini ditanyakan oleh media adalah tanggapannya dia soal Pak Jokowi kemungkinan menjadi kingmaker dan kemudian akan menjodohkan dua orang ini yaitu Prabowo dengan Ganjar Ini dan Hasto ya dijawab seperti maksudnya ya. itu. Penjelasan Hasto ya. Iya, betul. Ya, Iya, ya. Hasto kemudian menjawab seperti itu. Yang artinya dia menjawab kemungkinan soal Ganjar begitu Mas Hersun. Nah, ini orang kemudian bertanya-tanya. Yang ditanyakan soal Ganjar bukan Mbak Puan atau bagaimana. Jadi ini sudah agak-agak jawabannya
mungkin kalau yang sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya mungkin ya sampai saat ini capres harus dari PDIP, tapi itu tidak menjawab soal Ganjar ini, yaitu soal penjodohan ini. Dan Ya. kemudian yang menarik juga Mas itu yaitu jawaban ketika ditanyakan kepada Pak Hasim. Pak Hasim tetap ngotot begitu, dia mengatakan bahwa tidak mungkin Pak Prabowo itu menjadi cawapres. Pak Prabowo beda 15 tahun usianya dari Pak Ganjar. Jadi dia harus menjadi capres begitu. Walaupun Ini cukup ramai sih soal Mas Hersу di usia media sebenarnya sosial ini. ya soal usia bukan patokan karena Pak Ma'ruf Amin juga lebih tua dari Pak Jokowi lah. Tapi itu Iya, sebenarnya betul. itu bahasa penolakan Tapi Pak dari Ma'ruf Amin bukan ketua umum partai. ya 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 Pak itu kan Iya, jawaban dari Pak Hasim lah untuk mendinai itulah gitu ya. Tapi saya kira sebenarnya dengan situasi semacam itu menunjukkan sebenarnya itu akan menyulitkan Pak Prabowo kok kalau dengan semacam itu. Karena buat Pak Prabowo nggak terlalu akan menguntungkan berdua dengan Ganjar karena dengan cara begitu dia akan berhadapan-hadapan lagi dengan Ibu Mega juga gitu kan. Posisinya Ganjar kan begitu Mbak jadinya ya situasinya sekarang gitu. Jadi Pak Jokowi masih cari gara-gara terus nih sama Ibu Mega itu kelihatannya. Ya. Dan kemudian sebenarnya yang paling bingung adalah Noel begitu ya. Kalau seandainya itu dijodohkan begitu, Hmm. aduh bingung. Tapi mungkin kalau Pak Ganjar Tapi sebagai nggak penting sebagai lah, wakil saya mungkin kira dia dia bisa menerima. nggak penting. Yang penting itu bagaimana sebenarnya orang melihat masa depan Pak Jokowi seperti apa dan saya kira sebenarnya Ya. Pak Jokowi mestinya berhentilah ya melakukan manuver-manuver gitu. Kenapa? Karena sebenarnya udah nggak ada ngaruhnya itu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Partai-partai lain sebenarnya udah nggak peduli lagi dengan Pak Jokowi. Buktinya sekarang soal soal ini juga kelihatan betapa Pak Jokowi itu udah kehilangan kedikdayaannya soal reshuffle kabinet, Mbak. Sampai sekarang sudah ada kalau dulu kan didesak-desak untuk Nasdem itu pun nggak berani gitu. Sekarang Nasdem sedang di apa, Menkominfo-nya sedang diproses di mana Ya. di Kejaksaan Agung. Tetapi dalam kasus Golkar misalnya yang mengundurkan diri Pak Zainuddin Amali Menpora dan Golkar sudah menyodorkan 3 nama di situ. Tapi tiba-tiba yang ditunjuk adalah Pak Muhajir Effendi, Menko Kesra, ya gitu ya. Menko apa sih namanya sekarang? Menko Kesra betul ya? Saya kok lupa namanya itu ya. Iya, bukan Menko Kesra. Jadi Menko Pembangunan Manusia begitu Oh, Mas Herssu, pembangunan singkat manusia lah saja. gitu ya, ya, ya. Oke, oke. Untuk membedakan antara pembangunan dengan jalan tol gitu ya, kelihatannya. Oke, tapi dari situ aja kelihatan sekali bahwa betapa kepercayaan diri Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang berhak melakukan reshuffle itu juga sekarang nggak muncul lagi. Jadi ya menurut saya endorsement terhadap Ganjar dan sebagainya itu sia-sia saja. Tapi di satu sisi malah merepotkan Pak Prabowo itu dalam itu, terutama hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati saya kira. Itu Mbak Agi. Oke, ya Mbak Agi. Iya. Ya, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi esok ya. Tetap semangat, tetap jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Walaupun Indonesia sekarang sedang amburadul dan tugas kita semua sebagai anak bangsa untuk berjuang terus memperbaiki itu. Jangan pernah mengenal kata putus asa untuk terus memperbaiki Indonesia ini. Saya Subhan Arif. Oke. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Tetap Dan dong. tetap panas ya Mas Herssu. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.